Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu gitu ya. Oke, mari kita berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Oke, untuk materi hari ini yaitu terkait penentuan lokasi pabrik gitu ya. Ini adalah materi kita yang minggu kedua, di mana minggu pertama kita membahas tentang konsep dasar dari perancangan tata letak lokasi pabrik atau tata letak fasilitas pabrik gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, mungkin ada pertanyaan yang saya tanyakan dulu, boleh dijawab salah satu gitu ya. Jelaskan apa yang eh, kamu ketahui tentang tata letak fasilitas. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Tata letak fasilitas itu merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan perusahaan agar penentuan lokasi pabriknya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Oke, baik. Yang jawab tadi Mbak Sofia ya. Mbak Dia ya. Iya, Pak, Mbak Dia. Oke, Mbak Dia. Oke, terima kasih. Baik, eh, jadi sesuai yang kita ketahui gitu ya, penentuan lokasi pabrik itu sebenarnya ya eh, berfungsi sebagai salah satu hal penting gitu ya dalam perencanaan pabrik yang memproduksi barang maupun jasa untuk memberikan efektivitas luas efisiensi sumber daya gitu ya, sehingga dengan perancangan tata letak pabrik atau tata letak fasilitas pabrik kita bisa mengefisiensikan gitu ya, di mana kita mengatur tata letaknya yang efektif efisien sehingga sumber daya yang kita miliki itu sesuai gitu ya dengan kebutuhan gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya saat kita memilih dasar-dasar pemilihan lokasi gitu ada dua macam. Yang pertama yaitu terkait pemilihan daerah, yaitu secara teritorial, secara umum. Yang kedua itu jumlah penduduk gitu ya. Gampangannya gini, misal kita punya pabrik gitu ya. Nah, pabrik kita itu di bidang apa dulu gitu ya. Misalkan di bidang produksi manufaktur, tentunya kita pasti ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Nah, pertimbangan pertamanya, eh, kalau misalkan produksi yang memang dijual atau dipasarkan di banyak pabrik, contohnya perusahaan Unilever gitu ya, dia memproduksi kebutuhan sehari-hari. Nah, di situ kan secara penentuan lokasinya mungkin mereka memilih di tengah kota. Alasannya apa? Pemasarannya lebih mudah, lebih cepat gitu. Bayangkan kalau kita eh, buka pabriknya di daerah yang jauh, pinggir kota gitu ya, kemudian di luar kota yang jauh gitu ya. Memang benar biaya tenaga kerja murah, tapi biaya transportasinya yang akan menjadi mahal gitu ya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan suatu perhitungan gitu ya. Pengeluaran biaya kalau kita di pinggir kota berapa, kalau kita di tengah kota berapa gitu ya. Nanti kita hitung lebih penting yang mana gitu ya. Ah, kalau memang dirasa transportasinya mudah dengan harga bensin yang mahal, tentunya pasti biaya operasionalnya akan mahal gitu ya. Pasti perusahaan Unilever memilih di tengah kota, walaupun dengan konsekuensi eh, biaya tenaga kerjanya tinggi gitu ya. Tapi biaya pemasarannya bisa lebih murah. Nah, itu makanya harus dibandingkan di situ gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Faktor jumlah penduduk. Kalau itu Unilever dia orientasinya pasti memasarkannya kan di banyak orang. Berbeda halnya kalau pabrik kita itu pabrik yang berbahaya, contohnya gas gitu ya, menghasilkan limbah yang banyak atau berpotensi mencemari lingkungan gitu ya.
Nah, maka dari itu mungkin pertimbangannya karena ini produksi manufakturnya ini berbahaya bagi lingkungan atau berpotensi berbahaya bagi lingkungan, bisa dilakukan di pinggir kota seperti itu. Nah, berarti itu sudah ngomong pemilihan daerah atau teritorial gitu ya. Kemudian untuk kondisi umum gitu ya, ada yang mempengaruhi keputusan pemilihan di kota besar misalnya ya, yaitu terdapat tenaga terampil yang jumlahnya besar, fasilitas umum listrik, gas, air gitu ya, ada kontak dengan supplier yang dekat dan mudah didapat gitu ya. Sekali kita kontak nanti supplier pasti mengirimkan bahan baku lebih cepat seperti itu. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi lebih mudah didapatkan seperti itu. Jadi itu kalau kita memilih di kota besar gitu ya. Kemudian kalau kita memilih di pinggir kota, nah ini ada beberapa faktor gitu ya yang menjadi pertimbangan. Biasanya di pinggir kota itu semi skill atau female labor lebih mudah diperoleh gitu ya. Nah, kemudian menghindari pajak, tenaga kerja yang dapat tinggal dekat dengan pabrik gitu ya. Kemudian rencana ekspansi mudah dibuat, populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul gitu ya. Maka dari itu kalau dilihat dulu produk kita itu apakah membutuhkan karyawan yang semi skillnya banyak gitu ya. Gitu. Kemudian apakah kita juga perlu mempertimbangkan pajak yang murah atau tidak gitu ya. Kemudian tenaga kerjanya terkadang ada beberapa perusahaan yang besar skala-skala besar itu kan kita kalau ada karyawan biasanya diberi mes di situ ya atau diberi rumah gitu atau disuruh menempati gitu ya atau perumahannya karyawan ya, mes gitu bahasanya mes gitu ya. Oke. Ada yang seperti itu. Tapi kalau memang perusahaan kita dirasa tidak bisa memenuhi kebutuhannya mereka terkait tempat tinggal, ya biasanya kita pilih yang pinggir kota gitu ya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan mes, tapi kita ganti dengan mengeluarkan biaya tunjangan gitu ya, atau tunjangannya dimasukkan di apa take home pay-nya gitu ya, nanti seperti itu gitu ya. Jadi itu kalau kita memilih di pinggir kota gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan lokasi di luar kota, nah di situ ada luas yang sangat diperlukan gitu ya, baik untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang gitu ya. Kemudian ada pajak, pajaknya rendah gitu ya. Kemudian tenaga kerja tidak terampil lebih dikendaki dalam jumlah besar, kemudian upah buruhnya murah, kemudian baik untuk proses manufacturing yang berbahaya kayak tadi saya contohkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertimbangan kita memilih luar kota, nah ini ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Oke, itu ya. Jadi dari yang saya jelaskan tadi ada kondisi umum, lokasi di luar kota besar, pinggir kota, hingga di jauh di luar kota itu yang menjadi pertimbangan. Oke, mungkin ada yang bertanya sampai di sini. Saya Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan Sofia. Bagaimana cara memutuskan pemilihan lokasi di pinggir kota, jauh dari kota, atau di tengah kota? Oke, terima kasih Mbak Sofia. Baik, jadi cara kita memutuskan ya itu tadi kita memilih, kita tahu dulu produk kita apa gitu ya. Terus produk kita itu berbahaya nggak bagi lingkungan sekitar gitu ya. Terus yang kedua, pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor dari eh, lokasi kota besar, terus pinggir kota, kemudian ada lokasi yang di luar kota gitu ya, mana yang lebih kita prioritaskan gitu ya, apakah tenaga kerjanya ataukah pajaknya gitu ya. Nah, itu yang menjadi apakah jumlah buruh gitu ya atau jumlah upah buruh yang eh, cenderung tiap tahun naik gitu ya, apakah itu menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, yang paling pasti yang pertama adalah kita harus tahu dulu produk kita apa, membahayakan lingkungan atau tidak. Itu yang pertama. Kalau tidak membahayakan lingkungan, nah, berarti pilihannya bisa di pinggir kota atau di tengah kota gitu ya. Berarti kalau pinggir kota, kalau ke tengah kota berarti kita sudah ngomong apa? Pajak sama biaya upah tenaga kerja. Biasanya di pinggir kota sama di tengah kota pasti berbeda gitu ya. Nah,
berbeda upahnya maksudnya ya, dia atau gajinya itu seperti itu. Nah, nanti kita pilih lagi apakah kalau kita di pinggir kota jumlah tenaga kerja itu banyak atau sedikit gitu ya. Itu akan kita hitung lagi gitu ya, kita pertimbangkan lagi dari perbandingan itu tadi, perbandingan antar faktor tadi, baru kita memutuskan di tengah kota atau di pinggir kota seperti itu. Itu cara menentukannya gitu ya, Mbak Sofia ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, Pak. Oke. Oke, berikutnya terkait persoalan dalam penentuan lokasi gitu ya. Kalau kita ngomong persoalan penentuan lokasi pabrik, biasanya yang pertama itu terkait ekspansi gitu ya. Biasanya perusahaan melakukan ekspansi. Biasanya perusahaan itu ingin mengembangkan pabriknya, tapi dia memutuskan menggunakan strategi ekspansi gitu ya. Berarti dia buka cabang baru di tempat lain gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini kenapa kok dia melakukan ekspansi? Biasanya bisa disebabkan karena fasilitas produksi yang dirasakan jauh ketinggalan gitu ya. Biasanya pembelian mesin-mesin pabrik atau kita meremajakan mesin pabrik yang lama sama yang baru tentunya berbeda secara dimensi gitu ya, atau ukurannya berbeda gitu ya. Bisa lebih besar atau lebih kecil, pasti nggak bisa sama gitu ya. Karena ini keluaran tahun yang dulu, ini keluaran tahun yang baru, tentu ada perbedaan secara dimensinya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita meremajakan mesin-mesin tadi atau alat-alat produksi tadi, tentunya kita harus mengatur ulang tata letaknya gitu ya. Kalau memang terlalu besar, sudah tidak muat lagi, ya berarti kita buka di tempat lain gitu ya, atau di daerah yang lain gitu ya untuk produksi ini. Contohnya kalau kita lihat perusahaan, misalkan perusahaan minuman gitu ya, biasanya nggak ada pegangannya tangan di penutupnya, kita beri alat pemegang untuk memegang tangan gitu atau memegang minuman tersebut gitu ya, sehingga mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Seperti apa, di penutupnya itu ada alat untuk kita mengangkat lebih mudah gitu ya. Nah, berarti kan ada penambahan komponen di situ ya. Nah, otomatis kan kita harus siapkan alatnya untuk membuat komponen tambahan tersebut. Berarti kan kita nambah mesin baru gitu ya. Nah, karena tempat kita tidak cukup, tidak memenuhi, berarti kan kita harus cari tempat yang lain, ekspansi gitu ya. Nah, khusus untuk produksi komponen tersebut, kita tempatkan produksinya di tempat yang baru, kan bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait kebutuhan pasar, demand gitu ya, tumbuh dan berkembang di luar jangkauan kapasitas produksi yang ada. Biasanya kebutuhan pasar yang meningkat, pasti jumlah produksi akan meningkat. Nah, di situ tentu perusahaan membuat strategi bisa melemburkan karyawan untuk memenuhi target produksi gitu. Kalau memang sudah dilemburkan tapi masih belum bisa memenuhi target produksi gitu ya, karena permintaan kita cukup tinggi, biasanya perusahaan menambah satu mesin pabrik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Sama kayak yang tadi saya jelaskan, fasilitas yang apa dirasa jatuh tinggalan ini juga sama. Kita membeli memberi mesin baru gitu ya, kita tempatkan di lokasi yang baru. Nah, berarti kan nanti biaya kalau kita punya dua mesin pabrik, yang satu ditaruh di cabang yang baru gitu ya, berarti kita bisa menghasilkan produksi 2 kali lipat kan, seperti itu, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kadang-kadang itu menjadi salah satu faktor gitu ya, perusahaan melakukan pengembangan pabrik gitu ya. Kemudian yang ketiga ada servis yang tidak mencukupi dan memuaskan konsumen. Nah, ini biasanya kaitannya kalau servis ini, kalau kita ngomong produk ya berarti apa, kualitas dari produk gitu ya. Misalkan kita ingin memperbaiki kualitas produk, tentu harus ada itu ya, harus ada alat-alat, misalkan alat pengecekan produksi sebelum dijual gitu ya, terus atau kita mengetes materialnya misalkan seperti sebelum diproduksi, berarti kan itu kita menambahkan suatu alat gitu ya, tujuannya alat tersebut untuk memenuhi servis gitu ya, memenuhi pelayanan terhadap pelanggan gitu ya.
Jadi kalau kita ngomong pelayanan terhadap pelanggan dalam hal produk, tapi ada pelayanan yang dalam bentuk komplain ya. Nah, kalau masalah komplain kan nanti kaitannya sama bagian pemasaran nanti gitu ya, yang komunikasi sama customer. Apakah kita perlu menambah divisi baru khusus terkait pelayanan masyarakat? Berarti kan kita harus menyiapkan tempat gitu ya, atau menyiapkan ruangan di situ ya, menambah ruangan lagi gitu ya, sehingga nanti tata letak fasilitasnya akan kita modifikasi seperti itu untuk menaruh divisi yang baru seperti itu juga menjadi salah satu kebutuhan ya, atau suatu hal faktor yang penting gitu ya dalam perluasan pabrik terkait ekspansi gitu ya. Kemudian terkait persoalan yang berikutnya yaitu terkait desentralisasi pabrik gitu ya. Oke, kalau terkait desentralisasi pabrik, biasanya proses di mana pabrik akan membagi-bagi lokasinya pada beberapa tempat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sama, khususnya industri-industri yang besar dan kuat. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau desentralisasi pabrik itu memang proses di mana pabrik membagi-bagi lokasinya pada beberapa tempat. Oke, mungkin sampai materi ini ada yang tanyakan dulu terkait ini. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan Mas Vigo ya. Oke, silakan Mas Vigo pertanyaannya. Baik. Apakah harus kita melakukan ekspansi untuk mengatasi perluasan pabrik? Sekian Pak. Oke, ekspansi gitu ya. Kalau kita ngomong ekspansi berarti ya tergantung gitu ya. Apakah harus gitu ya? Tidak harus sebenarnya. Kalau memang lokasi kita itu di sekitar pabrik itu banyak lahan kosong, ya kita tinggal memperluas saja daerah yang sekitar, misalkan berupa sawah gitu ya, kayak di pinggiran kota gitu ya, banyak sawah-sawah sekitar pabrik, ya kita lebih mudah mengembangkan pabrik kita gitu ya, cukup memperluas area luas, memperluas area pabrik kita gitu ya, lebih mudah. Nah, kalau misalkan lokasinya di tengah kota, pinggir-pinggirannya itu padat penduduk gitu ya, itu akan menjadi suatu cukup kesulitan gitu ya. Terutama kita harus membeli rumahnya mereka, terus prosedurnya, pengurusannya itu akan lebih rumit gitu ya, daripada kita melakukan pengembangan yang tadi, membeli lahan sekitar yang masih kosong. Itu lebih mudah daripada kita gampangannya menggusur rumahnya orang. Nah, itu aturannya lebih sulit gitu ya. Sehingga banyak pabrik-pabrik di kota-kota besar ya biasanya lebih tertarik untuk ekspansi gitu ya di area yang lain gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu yang menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi jawabannya apakah harus, tergantung gitu ya. Tergantung kondisi pabriknya gitu ya, atau lingkungan pabriknya. Apakah tersedia lahan yang kosong ataukah belum tersedia gitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan ekspansi atau tidaknya gitu ya. Oke, mungkin itu jawabannya ya, Mas Vigu gitu ya. Oke. Dan selanjutnya desentralisasi. Jadi desentralisasi itu eh, merupakan proses di mana pabrik itu membagi-bagi. Jadi kayak misalnya dibagi-bagi, ini pabrik A, kemudian ada pabrik B, pabrik C gitu ya. Seperti itu. Seperti itu terkait desentralisasi. Oke, terkait desentralisasi yang ditanyakan belum? Oke. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Contohnya desentralisasi pabrik seperti apa ya, Pak? Oke. Jadi gini, misalkan kalau saya contohkan ya, di perusahaan-perusahaan itu yang paling, yang bisa saya contohkan gitu ya, kita jelaskan lebih mudah, yaitu contohnya gini. Kalau kita tahu pabrik gudang garam gitu ya, pabrik gudang garam itu kan produksinya rokok gitu ya. Nah, di rokok itu kan pasti ya ada kertas bungkusnya gitu ya. Terus ada bagian pemasarannya gitu ya. Nah, akhirnya mereka membagi-bagi subdivisi. Misalkan untuk gudang garam memproduksi rokok, tapi untuk kertasnya diproduksi di bagian produksi kertas gitu ya. Misalkan perusahaan Surya Pamenang gitu ya, atau PT Zigzag yang khusus membuat kertas rokok gitu ya. Nah,
itu dulu sebenarnya subdivisi, kemudian berkembang menjadi anak perusahaan gudang garam akhirnya gitu ya. Kemudian begitu juga bagian pemasaran sekarang sudah berkembang menjadi Surya Madistrindo gitu ya. Kalau itu khusus pemasaran produk gudang garam, kalau kalian tahu di Bungurasi depannya itu yaitu adalah pabrik pemasarannya gudang garam, bukan pabrik ya, lebih tepatnya pemasarannya gitu ya, tapi sudah memiliki badan hukum sendiri, PT Surya Madistrindo di situ. Nah, itu kan dulu memang eh, divisinya gudang garam, berkembang akhirnya bisa menjadi PT sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia membagi-bagi departemen-departemennya, berkembang karena dia melakukan sistem desentralisasi. Semakin berkembangnya perusahaan tersebut dan dia bisa jual ke perusahaan yang lain dengan dia memberi nama PT gitu ya. Kayak misalkan tadi PT Surya Pamenang, dia tidak hanya menyuplai di gudang garam, tapi dia bisa jual kertas bungkus rokoknya itu ke perusahaan rokok yang lain karena dia sudah berbadan hukum gitu ya. Seperti itu. Tapi prioritas supply produknya pasti ke gudang garam karena itu masih anak perusahaannya gudang garam. Walaupun sudah memiliki badan hukum seperti itu gitu ya. Itu contoh gitu ya kalau kita ngomong desentralisasi gitu ya. Oke, kemudian kita ngomong slide selanjutnya yaitu terkait persoalan penentuan lokasi. Itu ya, kalau kita menentukan lokasi mungkin faktor yang berikutnya yaitu terkait faktor ekonomi. Tentu kita kalau kita ngomong ekonomi pasti ngomong pasar ya, tadi yang jelaskan di awal, apakah pasar kita itu dekat dengan pabrik gitu ya. Kemudian apakah tenaga kerja itu biaya upahnya tinggi gitu ya, ataukah kita itu membutuhkan tenaga kerja yang itu ya ketersediaannya tingkat upahnya rendah atau bahan bakunya mudah dan transportasinya mudah gitu, itu menjadi suatu faktor transportasi gitu ya. Oke, berikutnya selain terkait faktor ekonomi, kita ada faktor penentuan lokasi. Faktor penentuan lokasi yaitu faktor peran pemerintah gitu ya. Persoalan berikutnya yaitu faktor pemerintah dan masyarakat. Penting ya untuk kita ngomong peran pemerintah dan masyarakat suatu pabrik, tapi kalau peran pemerintahnya itu tidak ada kaitannya sama ketersediaan listrik, air, itu kan pemerintah, infrastruktur jalan gitu ya, kan nggak mungkin pabriknya disuruh bangun jalan sendiri. Itu kan semua pemerintah gitu ya, termasuk peraturan pemerintah, tingkat pajak, keamanan. Nah, ini yang paling penting, salah satu faktor masyarakat mendukung atau tidak ada pabrik di situ. Ada daerah tertentu yang mungkin dia nggak suka ada pabrik, khawatir ada pencemaran lingkungan. Nah, itu kan nggak didukung sama masyarakat, akhirnya pabriknya nggak bisa berdiri di situ gitu ya, atau nggak bisa dibangun gitu ya. Gitu, karena ada retensi dari masyarakat sekitar itu sangat nganu ya, sangat menjadi itu ya pertimbangan gitu ya dalam kita menentukan lokasi, yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Oke, berikutnya dalam penentuan lokasi gitu ya, penentuan alternatif lokasi kita bisa menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif itu bersifat subjektif gitu ya, pendapat gitu ya. Kemudian ada metode kuantitatif bisa menggunakan analisis pusat gravitasi gitu ya, jarak gitu ya. Nanti menggunakan jarak perusahaan dengan supplier atau dengan bahan baku gitu, mana apakah kita kalau ngomong pemasaran ya berarti kita dekat dengan area pemasaran kita. Kalau kita ngomong fokusnya di uh, produksi, ya memperbanyak produksi, berarti kita nanti cari jarak yang terdekat, lokasi atau daerah yang terdekat dengan bahan baku seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau untuk metode kualitatif gitu ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, menggunakan ranking prosedur. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menentukan dengan menentukan penentuan lokasi gitu ya, penentuan lokasi pabrik dengan metode kualitatif, dengan metode ranking prosedur, langkah pertama yaitu menentukan faktor. Jadi kita harus tahu dulu faktornya apa sih yang menjadi pertimbangan kita memilih lokasi gitu ya. Nah, misalkan ya, faktor-faktornya dekat pasar, tenaga kerja, bahan baku, transportasi, hingga hubungan masyarakat, itu faktor-faktornya gitu ya.
Nah, misalkan kita sudah menentukan, oh saat saya memilih lokasi pabrik faktornya ini gitu ya. Nah, dari faktor-faktor itu tadi nanti kita beri bobot gitu ya. Nah, ini misalkan pasar kita beri bobot 10%, tenaga kerja 5% gitu ya. Nanti kalau di total faktor X1 ini sampai faktor X10 totalnya harus 100% gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan lokasi, misalkan kita ada lokasi Surabaya, Gresik, Sidoarjo misalkan gitu ya. Nah, ini kalau pasar apakah Sidoarjo itu ini beri skor 0 sampai 10. Sidoarjo itu secara pasar apakah lebih besar daripada Surabaya dan Gresik misalkan. Oh ya lebih besar misalkan ya beri skor yang tinggi gitu ya. Misalkan ini 9 gitu skornya. Terus yang lokasi kedua Surabaya. Oh Surabaya itu masih di bawahnya Sidoarjo misal. Seperti itu. Jadi beri skor di bawahnya 9 gitu ya. Kalau lokasi ketiga Gresik, oh masih di bawahnya Surabaya sama Sidoarjo ya. Berarti ini bisa diberi skor 7 atau 6 gitu. Pokoknya di bawahnya lokasi Surabaya sama Sidoarjo untuk Gresik gitu ya. Nah, dari skor-skor ini tadi nanti skor kamu ini ya, bobot penilaian tadi, bobot ini, bobot faktor, kamu kalikan skor tadi nanti hasilnya berapa. Nanti ini kalikan skornya berapa gitu ya. Ini kalikan skor, kemudian sudah ketemu hasil-hasilnya, hasil perkalian tadi, bobot misalkan 10% dikalikan skornya tadi, misalkan tadi berapa? 9 ya. Misalkan 10% kali 9 ketemu 0,9 misalnya gitu ya. Ini berapa gitu ya nanti dikalikan ya. Jadi bobot kalikan skor semuanya ya. Nah, dari skor yang kita dapat. Kemudian nanti dari hasil yang bobot kali skor tadi nanti kita total ke bawah gitu ya. Totalnya berapa? Total keseluruhan. Kemudian lokasi kedua ini totalnya berapa? Lokasi ketiga ini totalnya berapa gitu ya. Di antara nilai-nilai ini nanti dicari yang nilai terbesar. Misalkan di sini misalkan ya 9, sekian, ini 8,9, ini totalnya 7, berarti yang paling besar kan lokasi 1, Sidoarjo. Sehingga kita bisa menyimpulkan pemilihan lokasi kalau menurut ranking prosedur kita lebih prioritaskan di Sidoarjo seperti itu gitu ya. Nah, itu menggunakan metode ranking prosedur. Oke, jadi untuk materi hari ini kita membahas metode kualitatif gitu ya. Kemudian untuk metode yang kualitatif kita bahas di minggu depan, kita fokuskan di perhitungan metode kualitatif yaitu analisis pusat gravitasi transportasi, yaitu meliputi metode heuristik, northwest corner atau Vogel approximation method. Nanti kita belajar ini gitu ya untuk perkuliahan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin dari yang saya jelaskan ini eh, bisa saya simpulkan gitu ya. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dari apa yang saya jelaskan yaitu suatu perencanaan tata letak pabrik harus dilihat dulu produknya apa gitu ya, sehingga kita bisa memutuskan apakah di pinggir kota, di tengah kota atau jauh dari kota gitu ya. Kemudian yang kedua, permasalahan lokasi itu tadi ada 3 macam gitu ya. Ada kita bisa menggunakan ekspansi dengan cara ekspansi, desentralisasi pabrik hingga faktor ekonomis gitu ya. Berikutnya juga faktor peran pemerintah dan masyarakat itu yang akan menjadi pertimbangan gitu ya. Oke, jadi itu kesimpulan untuk materi kita hari ini. Oh ya, sebelum saya akhiri, nanti ada tugas gitu ya di Google di Google Classroom ya, sorry, di Google Classroom nanti saya upload di situ, kemudian nanti jawaban soalnya bisa diemailkan ke email saya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya materi kita hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Iya, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.